Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkanlah. Di awal surat Al-Mudassir, Allah memberikan sebuah petunjuk, sebuah clue bahwa proses Allah untuk memberi perintah kepada Rasulullah untuk memberi peringatan, lalu kemudian tahap berikutnya adalah engkau lalu agungkan nama. Jadi ketika Rasulullah memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy, Allah mengajak kepada Rasulullah tidak usah memikirkan hasil dari peringatan yang engkau sampaikan. Mungkin secara garis politik ini dibilang sangat naif, tapi memang begitu caranya. Engkau beri peringatan kepada kaum jahiliyah kafir Quraisy, lalu setelah itu tutup pikiranmu, tutup hatimu, tutup hawa nafsumu, lalu kembali kepadaku dan agungkanlah aku. Jadi ketika ada statement bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah dewa perang, doyan perang, adalah tidak sesuai dengan logika Al-Quran. Ketika Allah membangunkan nabinya dari tidurnya yang sangat pulas, yang sedang berkemul, yang sedang berselimut, wahai orang yang berselimut yaitu Muhammad, bangunlah, lalu berilah peringatan. Lalu apa setelah diberi peringatan? Lalu apa? Lalu agungkanlah Tuhanmu. Tidak usah memikirkan apakah peringatanmu itu didengar. Tidak usah memikirkan apa peringatanmu itu nanti akan dijalankan. Tidak usah memikirkan bagaimananya. Karena pada awal-awal syiar beliau itu memang penuh liku. Kalau di dalam Sunni dikatakan dari umur 40 tahun dia diangkat baru sebagai nabi, tapi dari Syiah dari sejak lahir sampai mati dia adalah seorang nabi. Jadi tidak ada pengangkatan 1, 2, 3 seperti ala Sunni. Dan pada awal-awal dia memberi peringatan, sebenarnya sih bukan peringatan ini, karena ini kita awalnya ini kita dari ayat terakhir mulainya, jadi dari terakhir lurus ke depan. Pada awal-awalnya kan bukan seperti itu. Rasulullah tidak langsung, hai kalian bertakwalah kepada Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah orang kalau digituin bingung, sholat itu apa, zakat itu apa, kan harus diterangkan. Pada awal-awalnya dia adalah dari keluarga sendiri yang paling dekat. Mulai dari Khadijah, lalu kemudian Ali, lalu kemudian keluarga pamannya, keluarga saudara-saudaranya diajak makan. Sampai 3 kali mengajak Abu Sufyan dan kerabatnya untuk ikut bertakwa kepada Allah, jangan sembah berhala lagi. Namun kekeh, malah diketawai. Karena Allah memberitakan sesungguhnya kalian diwajibkan bertakwa kepadaku jika kalian ingin masuk ke dalam golongan yang benar, golongan yang tidak sesat. Namun apa yang terjadi? Malah diketawai. Hanya Ali yang umur 8 tahun yang bersedia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pertama kali di muka bumi ini, di tengah hidangan makan yang disajikan oleh Nabi Muhammad bersama Khadijah.
Jadi tidak langsung beri peringatan. Ini karena surat yang kita urut ini seperti surat juz amma. Awal-awal di surat-surat awal-awal itu diterangkan bagaimana proses Rasulullah dari keluarganya dulu, dari sahabatnya dulu, suami dari istrinya dulu, lalu dari anak angkatnya dulu. Dan pada saat ini mungkin Allah sudah mulai nih, mungkin dia bisa membaca firasat bahwa nabinya ini ada sedikit rasa tidak percaya akan bisa mengubah tanah Arab jahiliyah ini. Jika penolakan-penolakan, hinaan-hinaan, cacian-cacian terus ditujukan kepada dirinya, maka Allah selalu kembali menggarisbawahi, berilah peringatan, Tuhanmu agungkanlah. Jadi ketika kita mengingatkan sesuatu yang makar, kita mengingatkan sesuatu yang mungkar, kita mengingatkan sesuatu yang ingkar, jadi setelah itu bukan kita kehormatan, kedudukan, jabatan, bukan. Langsung kembali ke mihrab, agungkan nama Tuhan. Begitu. Dan cara ini dilakukan dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad. Setiap para nabinya memberikan begitu banyak macam wejangan. Kalau di zaman sekarang ini mungkin adalah ceramah, tausiah dan yang lain sebagainya. Tidak langsung kemudian berleha-leha, ketawa ketiwi, gosip sana gosip sini, nyinyir sana nyinyir sini. Tidak. Kembali ke mihrab, begitu kelakuan para nabi dan rasul. Maka itu yang dipegang kuat oleh umat Syiah. Tidak mungkin ada kesalahan di dalam diri Rasulullah jika kelakuan Nabi memang sudah ada patokannya. Wanita paling mukmin di dunia ini ada 4. Salah satunya adalah Ibunda Isa alaihissalam atau ibundanya Yesus kalau versi Katolik dan Protestan. Dia dari sejak lahir dititipkan oleh ayahnya di sebuah kuil, diserahkan untuk Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa, udah nggak kenal dunia, nggak kenal apa-apa, nggak pernah berbicara, tapi tiba-tiba hamil. Sampai ketika dia mengatakan, ini aku tidak ada yang menghamili, semua orang percaya karena kejujuran. Jadi ada 2 manusia yang benar-benar kejujurannya ini luar biasa. Ibundanya Isa alaihissalam dan Muhammad. Jadi Allah ini tidak ada celah sedikit pun dari setiap mukjizatnya, tidak ada. Wanita paling jujur yang keempat itu pembantunya Fir'aun, kalau tidak salah, yang menemukan bayinya Musa. Lalu yang kedua lagi Khadijah atau siapa itu. 4 wanita mukmin yang diakui oleh Islam karena kejujurannya. Jadi bukan hanya superioritas kita pria ini, kejujuran ini hanya milik pria, yaitu Muhammad, nabi-nabi yang lain, lalu perempuannya tidak pernah jujur. Ada yang sangat jujur. Jadi begitu kelakuan para nabi dan rasul seperti itu. Berdakwah, berceramah, omong ala kadarnya, langsung kembali ke mihrabnya. Siapa yang bisa seperti itu kalau dia tidak benar-benar seorang yang insan kamil, seorang yang benar-benar terlindung, maksum dari segala kesalahan dan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin.